Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin. Sayyidina wa nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para hadirin, alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di mana kita dapat bertemu kembali dalam rangka meneruskan pengajian kita berkenaan kisah-kisah yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran untuk kita jadikan panduan dalam kehidupan kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kisah Nabi Musa alaihissalam, di mana Allah menyebutkan cerita Nabi Musa atau kisah Nabi Musa dalam Al-Quran begitu panjang lebar dan banyak sekali. Malah kata sebagian ulama tafsir, kisah yang paling panjang disebutkan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran itu ialah diantaranya kisah Nabi Allah Musa AS. Sebagaimana kita sudah maklum bahawa Nabi Musa AS adalah Nabi yang diutus Allah Ta'ala untuk Bani Israel. Kemudian di sana ada pula namanya Firaun. Ini yang dihadapi oleh Nabi Musa dalam rangka nak menyampaikan risalah dakwah. Oleh karena itu Nabi Musa alaihissalam tatkala nak mengajak umatnya untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala menghadapi tantangan yang paling hebat, yang paling dahsyat daripada Firaun. Karena Firaun merasa dirinya Tuhan. Sementara Nabi Musa memperkenalkan Allah Subhanahu wa taala yang mereka tidak kenal apa itu Allah. Apa itu Tuhan? Yang mereka tahu Tuhan itu adalah Firaun itu sendiri. Oleh karena itu Firaun berusaha untuk nak menunjukkan kebenarannya kepada pengikut-pengikutnya. Sehingga beliau bertentangan dengan Nabi Allah Musa alaihissalam. Maka dalam hal ini, Nabi Musa ditetapkan oleh Firaun sebagai musuhnya. Dan pada masa yang sama, Firaun juga memutuskan bahwa Nabi Musa ini beserta pengikut-pengikutnya tidak ada jalan lain melainkan harus dibunuh mereka ini semua. Ini Firaun style. Firaun ini siapa saja yang menghambatnya, siapa saja yang menghalanginya, usahakan orang-orang dewasa, anak-anak kecil pun ditakuti oleh Firaun. Firaun takut kepada budak-budak kecil. Bil khusus anak lelaki. Sepatutnya budak-budak takut kepada Firaun. Tetapi Firaun takut kepada anak kecil. Takut apa? Ditakuti oleh perasaannya. Sehingga kisah ini disebutkan, jika siapa saja waktu itu di bawah kekuasaan Firaun, yang wanita melahirkan anak lelaki, itu harus dibunuh. Ini disebutkan tadi dalam Al-Quran, wa isnajjainakum min ali fir'auna yasumunakum su'al adab yudhabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dhalikum bala'um min rabbikum azim. Al-ayah. Jadi dalam ayat ini jelas bahawa anak lelaki mesti dibunuh, yudhabbih, dibunuh, sembelih. Kemudian anak perempuan diberi peluang hidup. Terbalik ya, zaman jahiliyah dahulu anak perempuan dibunuh, anak laki-laki diberi peluang hidup. Yang zaman Firaun pula terbalik, anak perempuan dikasih peluang hidup, anak lelaki dibunuh. Jadi Firaun telah membuat keputusan, tidak ada jalan lain untuk nak menghalau Musa ini atau mengekang ajaran-ajarannya, melainkan dia hanya mesti dibunuh. Dan juga pengikut-pengikutnya harus dibunuh. Nah, tetapi walau bagaimanapun, Nabi Allah Musa menyampaikan wahyu Allah, menyampaikan yang hak daripada Allah Subhanahu wa taala. Tentu di belakang Nabi Musa ada Allah Subhanahu wa taala. Di depan Firaun hanya ahli-ahli nujumnya. Nah, maka pendekkan kisahnya, tibalah saatnya Firaun memberikan arahan untuk
menghabisi nyawa Nabi Allah Musa bersama pengikut-pengikutnya. Oleh karena itu dalam Al-Quran, surah Taha, surah yang ke-20 dalam Al-Quran, ayat yang keberapa? Ayat yang ke-77. Di sana Allah berfirman, kami, kata Allah, telah mewahyukan kepada Musa, apa dia? Untuk membawa hamba-hambaku, kata Allah, yakni pengikut-pengikut yang beriman kepada Nabi Musa tadi, mengikuti jalan di laut. Jadi di situ, tatkala Nabi Musa telah dikepung oleh Firaun, maka ketika itu jalan untuk Nabi Musa untuk keluar daripada kematian di tangan Firaun itu memang pada dasarnya tidak ada jalan. Sebab jalan itu sudah habis. Di ujung jalan yang ditempuh Nabi Musa itu lautan. Nah, tetapi Allah Subhanahu wa taala Maha berkuasa di atas segala-galanya. Ketika itu Allah Subhanahu wa taala menunjukkan keagungan dan kekuasaannya kepada si Firaun tadi. Tetapi Firaun tetap Firaun, sebab dia merasa diri lebih besar daripada Allah. Itu masalahnya. Padahal di depan matanya sudah nampak bagaimana kekuasaan Allah yang ditunjukkan melalui Nabi Musa alaihissalam. Di situ Nabi Musa dengan tongkatnya memukulkan tongkat itu ke laut. Kata Allah, wahai Musa, pukulkan tongkat, maaf. Pukulkan tongkatmu itu ke laut, niscaya lautan itu akan berkuak. Hal ini dilakukan oleh Nabi Musa alaihissalam dan itu dinampak oleh Firaun, di mana lautan itu sendiri terbelah. Sehingga Nabi Musa beserta pengikut-pengikutnya tadi lari melalui belahan laut itu sampailah ke tepian dalam keadaan selamat, ya. Kemudian Firaun juga beserta pengikut-pengikutnya melalui jalan itu juga. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memihak kepada yang benar. Manakala datang yang benar, maka hancurlah yang batil. Ketika itu, tatkala Firaun bersama pengikut-pengikutnya sudah masuk ke dalam lautan yang tadinya merupakan jalan, kemudian Allah perintahkan kepada air lautan itu bercantum kembali, maka lautan itu bercantum dan akhirnya Firaun beserta pengikut-pengikutnya mati tenggelam dalam lautan tersebut. Nah, ini kisah tentu banyak banyak membawa pelajaran-pelajaran kepada kita. Walaupun ini berlakunya terhadap Nabi Musa, Firaun dan pengikut-pengikut mereka. Tetapi pengajaran yang dapat kita petik daripada hal ini ialah tatkala Nabi Musa bersama pengikutnya tadi sudah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka ini istilahnya tersadai, kalau bahasa kita tersadai di suatu tempat yang tidak ada kemudahan apa-apa. Ibaratkan dia seperti padang pasir. Disitulah umat Nabi Musa tadi yang telah diselamatkan daripada maut di dalam lautan tadi, tersadailah di padang tersebut. Nah, bagi mereka ini satu tantangan. Ketika itu Nabi Musa alaihissalam memberikan kemasukan-kemasukan kepada pengikut-pengikutnya yang tadi yang terselamat daripada maut di lautan itu, tetapi pada masa yang sama mereka ini tidak mempunyai apa-apa kemudahan. Tidak punya tempat tinggal, tidak punya makanan dan minuman dan sebagainya. Bagaimana Nabi Musa alaihissalam memberikan semangat kepada pengikut ini? Ketika itu Nabi Musa istilahnya memberikan arahan kepada pengikutnya supaya bersyukur. Tidak disebut Nabi Musa bersabar. Ini antara sabar dengan syukur. Sepatutnya Nabi Musa memberikan arahan kepada mereka, saudara-saudara sekalian, sekarang bersabar, sabar. Sebab kita telah diberi kejayaan oleh Allah atau keselamatan oleh Allah, maka hendaklah kita bersabar dalam menghadapi suasana seperti ini.
Sepatutnya kata-kata itu yang layak disampaikan oleh Nabi Musa. Tetapi kata-kata itu tidak diucapkan oleh Nabi Musa. Melainkan ucapan atau nasihat yang disampaikan oleh Nabi Musa kepada pengikut yang selamat ini ialah ucapan syukur, bukan sabar. Ini ada pengajaran yang akan dapat kita petik di situ. Seperti Nabi Musa berkata, wa idh qala Musa liqaumihi, katalah ketika itu berkatalah Nabi Musa kepada pengikutnya, kepada kaumnya. Apa katanya? Udhkuru ni'matallahi alaikum. Ya, udhkuru ni'matallahi alaikum. Bersyukurlah kita di atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Iz anjakum min ali fir'aun, di atas kejayaan kita daripada ancaman maut Firaun. Jadi kita hendaklah bersyukur, ingat nikmat Allah. Nah, bukan sabar, ya, melainkan syukur. Dan ini ada hubung kaitnya dengan kita sekarang ini. Ya. Kita sekarang ini pula kebetulan dalam suasana COVID-19 ini, ya, kata-kata yang diucapkan oleh Nabi Musa ini ada hubung kaitnya dengan keadaan kita sekarang ini. Kalau tadi kita sebutkan bahwa pengikut-pengikut Nabi Musa terlantar, terbiar, tidak punya tempat tinggal, ya, dibandingkan dengan kita sekarang ini pula, kita walau macam mana pun, COVID-19 ini ada, masih boleh makan, tinggal di rumah, lagi seronok pula sekarang tinggal di rumah ini. Ya, banyak waktu-waktu boleh bersama keluarga. Sepatutnya kita juga bersyukur benar kita kepada Allah. Sebab saya katakan tadi masih tinggal di rumah, boleh makan, boleh minum, boleh tidur, boleh enjoy lah. Ya. Hanya kaki kita hari ini terbatas gerakannya. Sebabkan kita tak dibenarkan keluar ataupun keluar juga. Ya. Taklah sampai tak keluar pintu pun enggak boleh, ya. Jadi sekarang ini juga kita harus bersyukur. Saya perhatikan lagi, kita di Singapura ini khususnya, kita lockdown memang ada, tapi tidak seperti mereka. Kalau kita tengok mereka di tempat yang lain, subhanallah, ya, lebih parah daripada keadaan kita. Kita masih berada pada suasana yang stabil lagi. Oleh karena itu kita perlu bersyukur. Jangan kita merontak, kenapa, mengapa, macam tidak senang, ya, dengan peraturan-peraturan yang telah diberikan ini. Nah, saya katakan tadi kita perlu bersyukur, ya, dengan adanya COVID-19 ini. Contoh yang saya berikan tadi, kita tak boleh keluar, malah tak boleh ke masjid. Tak boleh ke masjid, tapi boleh solat di rumah, tuan-tuan. Di mana-mana tempat saya sampaikan, dengan adanya salat tarawih contohnya di rumah ini, banyak sekali manfaat-manfaat yang boleh didapati. Umpamanya, tatkala seorang ayah menjadi seorang ayah menjadi imam, anak-anak menjadi makmum, suami menjadi imam, istri menjadi makmum. Ketika itu, tahulah si anak ini sampai di mana kualiti ayahnya, ya, menjadi seorang imam. Yang selama hari ini anak tidak pernah salat di belakang ayahnya. Selama hari ini istri belum pernah salat di belakang suaminya. Tapi kali ini anak istri menjadi makmum di belakang suami. Ketika itulah istri berkata dalam hatinya, oh, hebat suamiku. Boleh dia menjadi imam. Enak bacaannya, bagus suaranya. Nah, itu positif. Tapi barangkali ada juga negatif. Teruknya suami aku ni. Macam mu'alaf baru masuk Islam. Baca Fatihah pun penting. Mungkin juga. Si anak pun berkata, bodohnya bapak ni. Rupanya tak tahunya dia jadi imam. Nampak? Kemudian yang selanjutnya apa? Kalau selama hari ini kita selalu salat di masjid. Dia menjadi apa? Menjadi makmum. Tak pernah jadi imam. Dan waktu kita salat di masjid, banyak kita komplain. Alah, Pak Imam itu bacanya tak bagus.
fasih, tak, bacanya tak bagus, suaranya pun tak bagus, semua tak bagus. Dia komplain. Nah, sekarang tatkala anda jadi imam, macam mana? Mungkin ada yang tak berbunyi, ya. Ada yang macam-macam bunyi barangkali ada. Jadi di sini kita dapat faham, dapat kelebihan tadi. Bersyukur kita kepada Allah. Oh, begini rupanya dalam suasana ujian Allah Subhanahu wa taala ini. Kita masih lagi, saya katakan tadi, bermewah-mewahan. Salat tak boleh di masjid, tapi boleh di rumah. Tidak boleh kita bazar gelang, tak ada. Di rumah kita boleh buat bazar. Yang selama hari ini kita makan, hanya beli sana beli sini. Tapi kali ini istri masak, kadang-kadang bersama-sama suami di dapur itu. Lagi bahagia. Nah, kalau tadi Nabi Musa dengan kaumnya, oleh karena itu Nabi Musa mengatakan, bersyukur. Walaupun kita tak punya tempat sekarang ini, walaupun kita tidak punya makanan kali ini, tapi macam mana pun kita berjaya diselamatkan oleh Allah daripada amukan Firaun. Kita juga demikian para sekalian. Walau macam mana pun ujian yang Allah berikan kepada kita kali ini, namun kita banyak mendapat kelebihan-kelebihan. Saya sering berkata, di balik ujian Allah Subhanahu wa taala ada beribu kebaikan di dalamnya. Oleh karena itu hendaklah kita berfikiran secara positif. Tanggapi keadaan secara positif. Ya. Istilah saya juga, dengan adanya COVID-19 ini, buka mata. Buka mata, lihat. Selama hari ini kita barangkali tak melihat kekuasaan Allah. Tapi sekarang buka mata. Kisah Nabi Allah Musa AS berdepan dengan Firaun, banyak pengajaran-pengajaran yang dapat kita ambil daripadanya. Termasuk juga kita dalam menghadapi ujian Allah melalui COVID-19 ini. Banyak pelajaran-pelajaran yang dapat kita ambil. Kalau istilah saya, di balik musibah ada beribu manfaat atau manfaat. Nah, dengan adanya ujian COVID-19 ini juga dapat membuka mata kita. Tentang buka mata ini artinya kita lihat. Tentang bab melihat ini Allah sebut dalam Al-Quran. Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat? Tidakkah kau perhatikan bagaimana binatang unta itu dijadikan? Di sini Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita melihat. Maknanya apa juga yang dicipta oleh Allah itu lihat. Seperti kamu melihat bagaimana unta itu aku jadikan, lihat. Wa ilas sama'i kaifa rufi'at. Demikian juga kata lihat bagaimana langit itu aku tinggikan. Barangkali juga Allah mengingatkan kepada kita, wa ilal virus kufidat. Hendaklah kamu lihat juga bagaimana virus COVID ini aku jadikan. Jadi, dengan adanya peristiwa-peristiwa yang berlaku, yang terjadi, seperti tadi kita sebutkan, yang terjadi zaman Nabi Allah Musa, jadi kita pengajaran kepada kita. Demikian juga apa yang berlaku kepada kita hari ini, kita jadikan pengajaran dalam kehidupan kita. Bermakna, ujian Allah Ta'ala itu tidak pernah habis. Sejak zaman Nabi Allah Musa sampai sekarang tetap ada. Tentu, semuanya itu pelajaran dan pengajaran yang berguna bagi kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan sesuatu yang terbaik dalam kehidupan kita, wa ima di dunia ini, demikian juga di hari akhirat nanti. Sekianlah pertemuan kita kali ini. Semoga Allah taala memberikan rahmat dan maghfirah kepada kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.